Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Haleluya, saya percaya semua datang tempat ini dengan hati yang bersuka cita, amin. Masuk di awal tahun 2021 ini, saya percaya semua mempunyai pengharapan di hadapan Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Sebelum kita naikkan pujian, kita siapkan hati, pikiran, jiwa kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berada di tempat ini adalah waktu yang terbaik kita berada di tempat ini. Dan buat Bapak Ibu yang sedang menonton, mari kita ambil sejenak waktu untuk berdiam diri di hadirat Tuhan. Karena engkau tahu di dalam hadirat Tuhan kau mendapatkan perlindungan. Karena di dalam hadiratnya engkau mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Karena di dalam hadiratnya engkau mendapatkan sukacita. Karena di dalam hadiratnya engkau akan mendapatkan pengharapan daripada Dia. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu ya Roh Kudus. Mau kami yang berada di tempat ini atau yang sedang menonton online ini Bapa, Engkau menjamah setiap pribadi lepas pribadi kami. Karena Engkau tahu setiap isi hati kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Dan biarlah Roh Kudus yang mengisi hidup kami, dan segala kekhawatiran, ketakutan kami perintahkan Kau keluar. Dan biarlah Engkau yang bertata dan berdaulat atas hidup kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyembah Engkau. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian ini ya Tuhanku. Selama
segala raja. Haleluya. Biar setiap lutut bertelut menyembah Dia dan setiap lidah mengakui bahwa Dia Yesus Kristus juru selamat kita. Amin. melawan kita. Saya belum mendengar suaranya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Sekali lagi jawab sama serentak, tidak ada. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pujian Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari kemenangan.
Kita lebih dari pemenang dari segala persoalan hidup kita, amin. Di dunia boleh katakan susah, tapi kalau Tuhan bersama kita, kita menjadi seorang pemenang. Kita bisa melewati semuanya. Kita bisa melewati semuanya dengan tenang, hati yang tenang, hati bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Saat-saat ini kita butuh waktu untuk banyak mendengar suara Tuhan, karena kita tahu hanya firman Tuhan yang dapat memberikan kita ketenangan. Hanya firman Tuhan yang dapat memberikan kita sukacita. Kita akan pujian ini. Ya Bapa, Engkaulah gembala kami yang baik Tuhan. Kami tidak kekurangan apa Tuhan, karena Engkau yang menuntun kami ya Bapa. Karena Engkau juga yang memberikan kehidupan kepada kami ya Bapa. Engkau sungguh sangat baik ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami ingin duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berikan kami hati seorang murid yang ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk berbicara ya Bapa, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus, kiranya Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Dan Engkau juga yang memberikan pengertian kepada kami. Dan Engkau juga memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu.
Terima kasih Bapa. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom. Hari ini semuanya full masker. Ya. Sebelumnya saya ingin mengajak saudara-saudari untuk membaca satu ayat firman. Hendy, tolong tampilkan. Ya, kita bangkit berdiri, kita sama-sama untuk membacakan firman Tuhan. Ya. 1, 2, 3. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Silakan duduk. Yang percaya Tuhan itu baik, katakan amin. Kita tahu tahun 2020 adalah masa-masa sukar, masa-masa kesesakan, masa-masa kesusahan. Tetapi kita masih bisa melewatinya karena kebaikan Tuhan. Kita mengingat yang sudah lalu, betapa baiknya Tuhan. Ya. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melewati tahun yang sulit. Sekarang kita masuk minggu ke-2, tahun yang baru, ya. Tahun yang baru pasti kita mempunyai harapan yang baru. Amin. Ya. Kita punya pengharapan. Tema saya hari ini adalah harapan atau pengharapan. Himau. Ya. Harapan. Ya. Kita di tahun yang baru, kita masih diberikan napas, kita masih diberikan hidup. Berarti kita masih punya harapan. Ya. Punya harapan. Ya, kita baca Mazmur 71 ayat 5. Yang bawa HP suci boleh dibuka, kita baca sama-sama. Ya. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Ini pemazmur. Semasa dia muda, dia hanya harapannya, dia hanya bergantung kepada Allah. Hanya kepada Allah. Di setiap perjalanannya, setiap pergumulannya, setiap permasalahannya, dia selalu berharap hanya kepada Tuhan. Dia berkata, kepercayaanku sejak masa muda. Kalau harapan kita taruh kepada orang, engkau pasti kecewa. Engkau pasti bersungut-sungut. Kenapa sih orang ini seperti ini? Padahal yang kamu harapkan, kamu tahu orang ini bisa menolong kamu, ternyata dia tidak nolong kamu. Kecewa kan? Tetapi kalau engkau berharap kepada Tuhan, percayalah, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Ya, setuju katakan amin. Nah, kita berharap hanya kepada Tuhan, sama seperti pemazmur berkata, harapanku hanya pada Tuhan. Berharap kepada Allah tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Ya. Kita baca di Roma 5 ya, 3-5. Andy tolong tampilkan. Ya. Kita berharap kepada Allah, kita tidak akan kecewa. Karena janji firman Tuhan, iya dan amin. Tuhan selalu menggenapi janjinya dalam hidup kita, asal kita mau tidak.
berharap kepada Allah. Ya, kita baca firman sama-sama, Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Next. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tahun 2020, seperti tadi saya bilang, masa-masa sukar kita telah melewati. Firman Tuhan berkata, kita boleh bermegah dalam kesengsaraan. Dan itu membuktikan bahwa kita ini masih tahan uji. Coba saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, coba renungkan, apakah saya sudah tahan uji? Kalau engkau sudah tahan uji, setiap masalah persoalan kita, kalau kita tahan uji, itu akan timbul satu namanya pengharapan. Pengharapan, kata firman Tuhan, tidak mengecewakan. Pengharapan kita di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan menggenapinya. Yang terpenting kita bersabarnya. Bersabar tidak di dalam penderitaan, bersabar tidak dalam kesesakan, bersabar tidak menunggu jawaban daripada Tuhan. Jangan karena kesusahan penderitaan yang kita ngambil jalan pintas. Di luar sana banyak, enggak hamba Tuhan, enggak jemaat, enggak orang yang di luar, menghadapi masa-masa yang sukar seperti ini. Pada hari kemarin, apakah masih tetap berharap kepada Tuhan, atau mencari jalan keluar sendiri? Tapi firman Tuhan pagi ini mengatakan kepada kita hanya berharap kepada Tuhan, engkau akan melihat tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti lagu tadi, Yesus ada gembala kita. Kalau kita nurut, percaya kepada Yesus, percaya kepada pimpinannya, percaya kepada tuntunannya, firman Tuhan berkata kita tidak akan kekurangan. Amin. Saya mau tanya, yang di sini yang berkekurangan, coba tunjuk tangan. Wah, berarti nggak ada ya. Puji Tuhan, beri kemuliaan pada Tuhan. Ya. Berarti kita masih dipelihara oleh Tuhan, ya. Pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Ya. Dan kita masih diberikan kesempatan. Harapan-harapan kita, pengharapan kita di tahun yang lalu mungkin kita belum mencapai, mungkin belum kita lakukan banyak hal. Kita masih ada kesempatan. Sama-sama kata kepada saya masih ada kesempatan untuk bangkit kembali, untuk mengubah diri, memperbaiki diri. Dan saya percaya, ayo katakan sama-sama, belum selesai. Dan saya percaya, saya pasti mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Ya. Orang yang mau berubah, orang yang mau bertobat, Tuhan senang. Kita masih ada kesempatan. Selama kita masih diberi napas hidup,
kita bisa melewati tahun 2020. Sekarang masuk tahun yang baru 2021. Kita masih ada kesempatan. Ya. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita review tahun 2020. Saya percaya setiap kita pasti punya kelemahan. Amin. Pasti punya kekurangan. Amin. Hamba Tuhan juga sama. Punya kekurangan. Punya kelemahan. Tapi kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Ya. Saya yakin dan percaya, ya, setiap kita pasti tahu namanya kelemahan kita, kelemahan diri sendiri. Ya. Kalau nggak tahu, wah kebangetan. Nggak setuju dengan saya katakan? Amin. Setiap orang pasti tahu kelemahannya, kekurangannya. Ya. Tapi Tuhan berkata bukan jadi alasan. Bukan jadi alasan kita nggak melangkah maju. Tapi Tuhan ingin kita mengubah diri kita, memperbaiki kelakuan kita. Di tahun 2020 mungkin banyak hal, kelemahan kekurangan kita atau kelakuan kita yang mungkin masih belum berkenan kepada Tuhan, atau kita nggak nurut firman Tuhan, nggak menjalankan firman Tuhan, malah kita menjalankan ya sebaliknya yang Tuhan nggak suka. Mengalami penderitaan, iman kita goyah. Mengalami kesusahan, kita selalu bersungut-sungut. Kita nggak sabar menanti. Bapak Abraham dijanjikan punya keturunan pada umur 75 tahun. Tuhan berkata dia akan punya keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut. Apakah itu langsung terjadi? Tidak. Bapak Abraham tunggu berapa lama? 25 tahun. 25 tahun. Kita satu hari aja susah banget ya. Betul tidak? Betul tidak? Kalau mengalami kesusahan kayaknya sepertinya kita mau mati, betul ya? Betul nggak? Kita lupa sama Tuhan. Kita lupa Tuhan selalu menolong kita, amin? Ya? Kita masih punya kesempatan. Jangan ambil jalan pintas. Jangan tinggalkan Tuhan. Kita masih punya harapan. Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan tahu apa yang kita pergumulkan. Tuhan tahu permasalahan kita. Kita harus sabar menanti jawaban Tuhan. Karena Tuhan paling tahu. Kita hari esok 1 jam ke depan kita nggak tahu. Berharaplah kepada Tuhan. Jangan putus asa. Selama engkau masih bernapas, masih ada kesempatan. Banyak saudara-saudari kita di tahun 2020 tidak bisa melewati tahun 2021. Kita belajar jangan bersungut-sungut. Kata Ayub, apakah hanya yang baik saja yang kamu mau terima? Yang jeleknya kita nggak mau terima. Setiap yang kita alami, percaya itu ada proses untuk kedewasaan kita. Setiap apa yang kita alami, kata orang seberang, itu ada hikmahnya. Di dalam Tuhan, kita ambil pelajaran. Tuhan ingin mengajarkan kita dewasa. Dewasa.
secara rohani. Kalau engkau bisa melewati setiap masalah persoalanmu, setiap pergumulanmu, engkau baru punya cerita dalam hidup. Amin. Engkau baru bisa menceritakan bagaimana Tuhan itu baik. Kalau engkau hanya jalan mulus-mulus saja, bagaimana engkau menceritakannya? Paling ya bicara Tuhan baik, selesai. Tapi kalau engkau mengalami berbagai masalah persoalan, engkau akan semakin kaya. Engkau akan semakin tahu Tuhan itu ajaib, luar biasa, hebat, berkuasa di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan tadi kan, engkau harus tahan uji. Engkau melewati kesengsaraan, engkau baru bisa bermegah. Amin. Masih ada kesempatan untuk mengubah diri kita. Amin. Ya, hal-hal yang tidak baik kita tinggalkan. Memang pepatah mengatakan tidak mudah membalikkan telapak tangan. Apalagi sudah menjadi kebiasaan, ini yang sulit. Tetapi tetap berharap kepada Tuhan. Kita pasti dimampukan. Ya. Tidak instan memang. Sedikit demi sedikit. Hal-hal yang tidak baik dari diri kita itu akan lama-lama hilang. Ya. Perkataan mulut kita kotor akan hilang. Kebiasaan buruk kita akan hilang. Yang penting kita punya kemauan. Saya mau mengubah diri saya. Amin. Ya. Berharap kepada Allah masih ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Mungkin di tahun 2020 kita masih belum melakukan hal yang baik. Di tahun 2021 ini kita masih punya kesempatan untuk melakukan hal yang baik. Yang setuju katakan dengan saya amin. Ya. Di tahun 2021 mau melakukan hal yang baik? Mau? Ya. Bukan untuk diri kita ya, tapi untuk orang-orang sekitar kita. Ya. Pepatah Chinese berkata, engkau melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan datang kepadamu. Amin. Ya. Seperti firman Tuhan juga berkata, engkau melakukan hal yang baik, sebenarnya engkau juga akan terima berkat daripada Tuhan. Engkau berbuat baik terhadap orang, sebenarnya engkau berbuat baik terhadap dirimu sendiri. Ya, setuju? Setuju? Ya. Kalau Confucius berkata, ya, kebaikan akan dibalas kebaikan. Ya. Engkau melakukan kebaikan, engkau terima kebaikan. Kalau engkau melakukan kejahatan, engkau juga akan terima kejahatan itu. Kalau di dalam Alkitab berkata itu tabur tuai. Amin. Ya, selama tahun 2021 apa yang kita belum melakukan hal-hal yang baik, ya, kita di tahun yang baru ini, saya percaya setiap orang pasti ingin melakukan hal-hal yang baik. Karena hal-hal yang baik itu mendatangkan damai sejahtera bagi diri kita. Amin. Ada kesukaan, ada sukacita apabila kita berbuat baik. Ya. Ini tolong tayangkan Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Ya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Perintah firman Tuhan. Kita masih ada kesempatan. Apabila engkau melakukan kebaikan di sekitar kita dulu, ya. Teman-teman seiman kita dulu kita lihat. Ya.
Kalau kita bisa menolong atau membantu atau meringankan, ya, itu Tuhan mau. Ya. Ketika teman seiman kita sudah merasa wah ini sudah ketolong semua, barulah kita melihat keluar. Ya. Baru kita bantu orang-orang sekitar kita. Biarpun dia tidak percaya Tuhan, itu kesempatan kita sebenarnya untuk menginjil melalui perbuatan baik kita. Amin. Ya, di tahun 2021 kita masih ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, ya. Berharap kepada Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata, ya, engkau akan berbahagia, ya, dan engkau juga diberkati. Siapa yang mau berbahagia dan diberkati Tuhan? Semuanya, ya. Engkau masih punya kesempatan untuk melakukan semua itu. Kita lihat Mazmur 146 ayat 5. Mazmur 146 ayat 5. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kita akan berbahagia, kata firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kita berbahagia. Firman Tuhan berkata kita berbahagia kalau harapannya kita hanya kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti tolong kita. Kalau kita sudah melewati tahap itu, kesempatan mengubah diri, bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, memperbaiki diri kita, apa yang tidak baik, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita buang jauh-jauh. Maka Tuhan berkata, engkau akan berbahagia. Ya, engkau akan berbahagia. Dan juga engkau akan diberkati oleh Tuhan. Ini ayat favorit Yeremia 17, 7 dan 8. Jadi ini sering, ya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ayat favorit. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan adalah empunya segalanya. Surga, bumi, semuanya milik punya Tuhan. Kita selalu berkata bahwa kita anak-anak Tuhan. Berarti kita ada pewaris tata kerajaan surga. Amin. Amin. Hanya kita berharap kepada Tuhan. Apapun menjadi keinginan kita, harapan kita, taruh di bawah kaki Tuhan. Tuhan pasti akan menggenapi. Dan Tuhan berkata, Ia akan memberkati. Ya. Kalau kita hanya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan yang lain, bukan mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Taruh harapanmu pada Tuhan. Ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini adalah janji firman Tuhan. Ya. Walau badai apapun datang, kita akan tetap berdiri, karena Tuhan menopang kita. Karena Tuhan ada bersama kita. Amin. Engkau tidak ada kekurangan. Saya mengucap syukur sekali. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah di tempat ini, maupun yang di rumah masih bisa menonton live streaming. Engkau masih ada kesempatan, ya, untuk diberkati, untuk mengubah diri, untuk memperbaiki kelakuan yang buruk, untuk melakukan hal-hal yang baik yang belum kita lakukan. Di tahun 2021
kita diingatkan kembali, jangan berharap kepada yang lain, tetapi berharaplah kepada Tuhan saja. Amin. Jangan pikirkan yang lain. Selain Tuhan tidak ada yang bisa menolong kita. Karena Tuhan kita ada Tuhan yang kekal, Tuhan yang tahu segala persoalan yang kita alami. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Percaya kata permazmur, kepercayaanku semasa muda. Kepada saudara-saudara terkasih yang di dalam Tuhan, pada saat ini ayo kita percayakan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Dan kau akan melihat keajaiban Tuhan, dan mujizat-mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupanmu. Amin. Ya, sebelum saya akhiri khotbah saya ingin menyanyikan satu lagu, ya, Boti Panglong, Ngai Panglong. Ya, aku berharap WL singer boleh bantu. Nyanyi bersama-sama sebagai penutup khotbah saya pada pagi hari ini. Kita berharap hanya kepada Tuhan. Yang bisa nyanyi bisa sama-sama menyanyikan lagu ini. Yang lebih hamba-Mu telah selesai berbicara ya Bapa, dan hamba-Mu percaya Tuhan bahwa hanya berharap kepada Engkau saja Tuhan kami akan mendapatkan pertolongan Tuhan, karena pengharapan kami di dalam Engkau tidak mengecewakan ya Bapa. Di dalam pengharapan kami Tuhan, kami masih diberikan kesempatan ya Bapa. Kami masih diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik, memperbaiki kelakuan kami, memperbaiki yang buruk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan,
ketika kami bergantung sepenuhnya harapan kami di dalam-Mu, maka kami adalah orang-orang yang berbahagia. Maka kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan hanya berharap kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau tidak pernah ingkar janji, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada untuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan, segala kebaikan. Engkau telah memelihara kehidupan kami sampai di tahun 2021 ini ya Bapa. Dan kami percaya Engkau juga akan menuntun hidup kami sampai kepada akhir tahun ini ya Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Bisa lambaikan tanganmu. Haleluya. Yang berkati sama-sama katakan haleluya. Saya mengucapkan terima kasih untuk hambanya yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati kita akan memberikan yang terbaik. Kami mengundang untuk hambanya yang bertugas untuk kolektan bisa mempersiapkan diri, dan untuk pemimpin doa kami serahkan ke Pastor Amin Petrus. Mari kita persiapkan diri untuk memberi persembahan. Bapa kami di surga, kami mau memberi persembahan untuk memperluaskan kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi berlipat-lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan saat persembahan dijalankan, kita naikkan pujian sambil melihat. Haleluya. Shalom. Luar biasa. Bapak-bapaknya diberkati firman Tuhan pada siang hari ini. Lambaikan tangannya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, kami bersyukur sama mewakili untuk hamba Tuhan
beserta pengurus, pembina, berterima kasih kepada Pastor Hank yang telah menyampaikan kebenaran Tuhan. Oke, untuk minggu depan kita di pembicaranya, tolong Hendy tayangin. Oh tidak ada. Oh ya, untuk minggu depan kita dilayani oleh Pastor Lai Cep ya, saya mau tahu. Oke. Untuk saya memberitahukan kepada jemaat yang kasih Tuhan, kita tetap memakai masker ya. Tidak usah buka, kita tetap pakai. Ya. Sekalipun kita mau minum, kita bisa pulih di luar kita minum yang di dalam. Ya, kita tetap jaga protokol kesehatan. Ya, untuk selanjutnya, ya doa pagi yang masih ada ya, lewat Zoom ya. Nah, kita tetap bersyukur karena hari ini kita masih beribadah. Nah, untuk selanjutnya, udah. Oh ya, jiwa baru. Ya, ada jiwa baru yang datang hari ini. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan dong. Haleluya. Ya, silakan berdiri. Silakan berdiri, siapa namanya? Saudara kita belum ada ibadah tetap, ya boleh ibadah tempat ini. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Ada berkat. Shalom semuanya. Semua lambaikan tangannya dan beri aplaus yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi saya berterima kasih bagi yang pertama kali datang, karena di musim pandemi masih ada jiwa baru. Ini super dahsyat luar biasa. Amin, saudara. Jadi saya berharap ya, setiap ibadah yang Tuhan izinkan untuk kita semua terlepas sampai hari ini. Nah, berarti sekarang PSBB sudah lewat, ya artinya penggantinya apa? PPMK, KM, PPKM. Lebih ketat lagi, ya sepertinya lebih ketat 50% lagi, ya tadi 50% jadi 25%. Untuk itu seperti hari ini saya lihat semuanya full masker di dalam ruangan ini, tidak terkecuali, ya kita saling menjaga, amin saudara. Yang penting kita boleh beribadah, ya kita boleh menyembah memuji Dia, meskipun dalam keterbatasan kita memakai masker. Saya pakai double masker. Double nih, ya, saya yakin percaya, ya, dikala kita mau menjalankan yang terbaik, ya, Tuhan akan campur tangan pada semua, ya, amin saudara. Dan tema hal ini luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di musim pandemi ini, kalau ada tema yang pas banget, berpengharapan, pengharapan yang tidak mengecewakan, saudara. Selama kita masih hidup, apalagi kita sudah terlanjur masuk di minggu kedua ini, tahun 2021, saudara dan saya, tidak ada tawaran, ini harga mati, kita harus berpengharapan. Amin saudara. Berpengharapan pada siapa? Pada Tuhan Yesus. Kita mengandalkan kepada Dia, satu-satunya yang paling dahsyat untuk selama-lamanya. Nah, jadi gini saudara, beberapa waktu lalu saya pernah bocoran ya. Kita kalau mau the best, apa yang terbaik dari Tuhan, ya kita harus tertuju pada satu kata atau pada satu kalimat. Amin saudara. Supaya kita tuh melakukannya lebih enak, tidak simpang siur. Nah, kalau hari ini ada tema yang bagus, yang luar biasa, berpengharapan. Saya menemukan dua kalimat. Nggak tahu saudara menemukan apa. Supaya pengharapannya kita dapat.
pasti terwujud dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kalimat pertama, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Berarti masih dapat ya pengharapan kita ya, tidak terlambat, tepat pada waktu yang kita butuhkan. Amin, saudara. Nah, yang kedua, pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Wow. Jadi kalau begini kita main sekitar, kalimat yang kita lakukan dua, ya. Jadi kita harus tetap berpengharapan terus, meskipun apapun yang terjadi, kita tetap berpengharapan. Soalnya pengharapan itu pasti dan pengharapan itu ada. Amin, saudara. Tepuk tangan sekali lagi. Oke. Mari kita undang Bapak berdiri. Kita akhiri ibadah pada siang hari ini, dan saya yakin percaya hari ini dan seterusnya pemeliharaan Tuhan kepada saudara semakin baik dan baik adanya. Terima kasih Bapak untuk pagi menjelang siang ini Tuhan. Sebagaimana Bapak Engkau memberi kami kesempatan lagi untuk beribadah di musim pandemi ini Tuhan. Baiklah Tuhan, apapun yang kami lakukan 1 jam yang lalu Tuhan, biar tidak sia-sia belaka Bapak. Kami mendengar firman-Mu, kami melakukan firman-Mu Tuhan, supaya kelak dan bermanfaat dan telah mendorong kehidupan kami selanjutnya. Kami percaya Tuhan, berpengharapan itu penting, apalagi berpengharapan hanya pada Engkau saja Bapak. Oleh sebab itu Bapak, beri kami semangat, beri kami semangat yang menggebu-gebu untuk menemukan satu pengharapan yang pasti daripada Engkau, supaya hidup kami boleh mengalami kemenangan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Tuhan setiap kami yang ada di ruangan ini, bahkan yang di online di rumah. Engkau berkati Tuhan, Engkau tahu banget apapun yang kami berharap. Ya, biarlah harapan kami semua terwujud dengan catatan kami tetap sabar, tetap menunggu, tetap konsisten. Kami tahu bahwa pengharapan Tuhan itu ada dan pasti, dan kami pasti menerima dan menikmatinya dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara tangan ke atas. Saudara tetap berharap dan berharap dan berharap terus. Bapak Anda melihat Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami minta dengan sungguh-sungguh. Kami minta dengan sebuah kerendahan hati kami Tuhan. Biarlah di pandemi ini Bapak, setiap apa yang kami butuhkan, yang kami harapkan Tuhan, boleh tercapai. Beri Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Beri sesuai apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapak, dengan berkat dan perlindungan Engkau Tuhan, hari demi hari Tuhan. Hari demi hari kami lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Karena ke depan kami tahu masih banyak hal-hal yang akan terjadi di luar dugaan kami. Tapi kami melangkah dengan iman kami, bahwa kami berpengharapan dengan iman kami, dan kami akan terwujud, sebab pertolongan Engkau tidak pernah terlambat. Pertolongan Engkau dah indah pada waktunya. Dan semua yang ada di ruangan ini atau di rumah hari ini, semua pasti menerima pengharapan dari Pak Engkau yang luar biasa terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Bapak, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan haleluya. Amin.